ketika misalnya nih Mas Fitra ya, bensin oplosan itu masuk ke mesin mobil, sebenarnya dampaknya seperti apa sih? Efek pertama yang dirasakan oleh mobil itu sendiri seperti apa Mas Fitra? Tergantung dioplos dengan apa. Karena tanah misalnya tadi itu. Ya udah pasti kualitasnya menurun, nilai kalornya menurun, densitasnya berbeda, viskositasnya berbeda, angka oktannya juga pasti turun. Itu mesin bisa kehilangan performanya, bahkan bisa sampai kerusakan mesin. Itu yang parah ya. Tapi kalau misalnya bensin kita dioplos dengan yang lebih bagus, bensin kita akan naik kualitasnya. Karena oplos itu tidak selalu berarti negatif. Ya. Oplos itu kalau kita buka KBBI artinya mencampur. Mencampur. Ya sama dengan blending, cuman konotasinya sering dibuat negatif. Jadi kalau bensin kita oplos tergantung oplosannya apa. Kan sekarang ramai juga nih kan, Ya. membedakan oplosan dan blending Mas Fitra. Ini Mas Fitra Ya satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. itu aja ya. Padahal yang ngoplos begitu ya Mas Fitra. Kayak cat itu juga dioplos. Apakah Ya. berarti negatif? Cat rumah untuk mendapatkan warna yang kita mau tuh dioplos warna satu dengan warna yang lain. Jadi dampak terparahnya itu bisa langsung turun mesin atau? Oke, sekarang kita kalau anggapannya dioplos dan akhirnya tidak sesuai dengan standar. Ya. Nah, mobil ini berbeda-beda. Tapi yang sama, kalau sebuah mobil kita berikan bensin yang di bawah requirement minimalnya, di bawah kebutuhan minimalnya, yang paling ringan itu tenaganya jadi berkurang, konsumsi bahan bakarnya jadi lebih boros. Oke. Di kasus yang lebih parah, tergantung teknologi mobilnya, menggunakan oktan yang lebih rendah itu mobil bisa ngelitik, dan ngelitik itu bisa merusak mobil dalam jangka panjang atau maupun dalam jangka dekat. Tapi kalau mobil berebet misalnya kan sekarang banyak yang ngeluhin tuh, mobil berebet, apakah memang dampak utamanya karena bensin oplosan atau ada faktor lain? Nggak bisa langsung ditetapkan bahwa itu karena bensin oplosan. Mobil mogok, mobil berebet itu banyak faktornya. Kalau kita mau case by case, kita bisa cari tahu satu persatu. Tapi kita tidak bisa mengeneralisir bahwa mobil berebet pasti karena bensin, itu tidak bisa. Yang jelas masa mobil itu akan berkurang lebih cepat ya? Kalau menggunakan bensin yang di bawah kebutuhan minimalnya. Istilahnya makanan, bensin itu makanan untuk mesin. Makanan kalau kita makan yang sehat, badan kita akan sehat. Begitu juga kalau makanan kita mengandung racun, badan kita akan sakit. Begitu juga dengan bensin. Oke, nah itu dia. Dengerin tuh Mas Fitra Eri, makanan juga harus dijaga ya. Dan juga makanan untuk mobil juga harus dijaga kualitasnya. Jangan asal ngoplos aja ya, Mas Fitra. Oplos boleh, asal ngoplos jangan. Asal ngoplos jangan, apalagi dioplos dengan minyak tanah. Itu yang paling berbahaya untuk mobil. Tapi itu kan sekarang saya rasa udah nggak ada kejadian itu udah lama sekali dulu. Oke. Nah kalau yang dioplos Pertalite, Pertamax itu gimana Mas Fitra? Oke. Pertalite oktannya 90. Pertamax oktannya 92. Kalau kita ngomongin oktan itu dia volumetric base. Volumetric base itu artinya kalau 50% oktan 90 dan 50% oktan 92 kita campur, oktannya akan menjadi 91. Gitu. Oke. Tapi oktan. Ya. Tapi kandungan di dalam bahan bakar itu banyak selain oktan. Oktan itu hanya salah satu properties dari bahan bakar. Ada densitas, ada viskositas, ada calorific value-nya, kemudian ada deterjennya, pembersihnya. Nah, itu semua apakah bisa menjadi bagus ketika dioplos? Nah, itu harus melewati proses yang sesuai standar dan secara saintifik. Oke. Nah, tips and triknya Mas Fitra, apalagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Akan nanti banyak masyarakat yang mudik begitu. Nah, ini apa yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat sebelum nantinya akan mudik? Sebelum mudik, buat yang muslim ya lakukan ibadah puasa yang sebaik-baiknya ya. Udah bener. Ya. Setuju saya setuju itu ya. Jangan cuma nunggu mudiknya aja ya. Ya, oke. Itu pesan dari kata-kata hari ini dari Mas Fitra itu. Ya, nah kalau mudiknya sendiri, dua yang penting kita pastikan mobilnya sehat dan juga yang nyetirnya sehat. Nah, mobil itu bisa diperiksakan ke bengkel sebelum kita jalan, dan kalau untuk pengemudinya pastikan badan sehat dan istirahat yang cukup. Tapi kalau saya lihat ini justru banyak faktor yang dari luar diri kita begitu Mas Fitra. Terus terang saya nih misalnya nyetir mobil di tol Trans Jawa. Itu yang paling saya takuti adalah dekat-dekat dengan truk Mas Fitra. Ya jauh-jauh aja. Nah itu dia, kalau lihat truk udah bawahnya parno nih, takut remblong lah dan sebagainya.
Aduh, Mas Fitra, ini bagaimana soal aturan truk ini? Karena kan ya kita lihat beberapa berita sebelumnya bisa menimbulkan korban jiwa dan sebagainya jika terjadi remblong. Ini sebenarnya aturannya sudah proper belum, Mas Fitra? Aturan menurut saya sudah sangat proper. Mungkin belum masih bisa dibuat lebih sempurna lagi. Masalahnya adalah penegakan peraturannya yang kita masih banyak bolong gitu. Jadi percuma mau kita aturan sebaik apapun kalau masih banyak bolong. Jangan-jangan masih banyak oknum nih, Mas Fitra? Ya mungkin saja ya, karena kita lihat bahwa yang pakai kasat mata, truk yang over dimension aja itu masih banyak yang berkeliaran di jalan. Padahal kalau misalnya peraturan ditegakkan dengan benar, truk itu nggak boleh overload, nggak boleh over dimension, dan itu tidak boleh ada di jalan mestinya. Tapi kan kita lihat masih ada. Iya, tapi masih ada ya. Jadi memang aturan itu harus benar-benar ditegakkan ya, Mas Fitra. Karena kan, ya dong, kalau nggak buat apa ada aturan? nah itu dia, apalagi juga yang ramai itu soal lane hogger ini, bikin macet katanya karena kecepatan statis di jalur mendahului. Apakah memang aturannya juga sudah proper terkait dengan lane hogger ini? Kan kalau kita masuk jalan tol itu ada jelas, lajur kanan hanya untuk mendahului. Jadi kalau kita tidak mendahului ya kita balik ke lajur kiri. Iya. Jadi ya itu sudah ada papannya besar-besar di situ. Tapi masih banyak kita temui di jalan ya, Mas Fitra. Ya jadi mungkin kalau ada lane hogger kita bisa anggap aja mungkin buta huruf. Oh iya. Iya. Itu anggap aja buta huruf kata Mas Fitra. Kan besar sekali tulisannya. Jadi kecepatannya statis gitu kan, kadang kita waduh ya udah deh daripada kita klakson, bikin emosi. Tapi gini juga, saya juga melihat ada fenomena lane hogger terutama di jalan tol Cipali gitu ya. Yang saya memang itu tidak dibenarkan, tapi kok saya mengerti kenapa mereka ngambil jalan kanan terus walaupun mereka nggak nyusul. Karena jalan kirinya terlalu rusak. Karena jalur kiri kan banyak truk yang berat ya, itu tadi overload yang akhirnya membuat jalannya cepat rusak. Pernah ngerasain dong kalau misalnya di tol di kiri itu lebih bergelombang, di kanan lebih halus. Nah itu tugas penyedia jalan untuk memastikan itu sama kualitasnya kanan, tengah atau kiri. Gimana penonton, udah jelas belum? Jelas. Penjelasan dari Mas Fitra ini mahal loh ilmunya nih. Ya. Luar biasa. Mas Fitra, berikutnya mau SPK mobil apa lagi nih Mas Fitra? Koneksinya di garasi luar biasa itu. Enggak, justru sekarang rencananya lagi mau ngurangin. Oh, mau ngurangin ya. Ya pokoknya sukses selalu untuk Mas Fitra Eri ke depan. Makasih. Dan juga kita harapkan nanti di bulan suci Ramadan mudik semuanya berjalan dengan lancar ya, Mas Fitra. Ya, amin. Jadi udah sampai akhir ngomong saya nggak ditawarin minum. Justru langsung saja diminum Mas Fitra. Asli ya? Asli, bukan oplosan, tenang aja Mas Fitra. Oke. Tambah durasi. Kita Mas Fitra minum dulu. Oke, itu dia tadi Fitra Eri. Silakan Mas Fitra. Terima kasih banyak ya. Thank you, terima kasih. Sukses terus. Singkat tapi banyak ilmunya Mas Fitra. Gitu ya? Ya. Oke, thank you. Oke, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.